Web3 together. Welcome to Babu dan Buruh Web3 bekerja di Web3. Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Selamat siang, selamat hari Minggu, happy weekend. Oke. Nah, jadi Web3 together ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, hampir setengah tahun yang lalu ya, aku sempat viral di Twitter gara-gara kerja di Web3 gaji $3.000. Semenjak saat itu ya loversku lumayan banyak bertambah karena waktu itu mereka belajar gimana caranya kerja di Web3 dan menghasilkan uang ribuan dolar juga. Tapi ya itu yang ribuan dolar itu nggak bakal instan. Dia tetap harus melewati step by step dulu. Digaji dulu $200. Kadang bulan depan nggak digaji. Tiba-tiba bulan depannya dipecat. Ya itu hal yang biasa di Web3. Karena tidak ada kontrak pastinya. Kayak gitu. Nah, jadi trading ini sebenarnya ini bukan dari pekerjaan Web3, bukan trading, investing. Karena semua orang bisa investing, tapi semua orang belum tentu bisa kerja di Web3. Kayak gitu ya. Semua orang bisa invest, semua orang bisa trading. Karena trading gampang. Kita tinggal open account ya, buka account checks atau broker apapun kita bisa trading gitu. Tapi kalau untuk kerja di Web3 kita harus apply dulu, kita harus diterima, kita harus kirim CV segala macam, baru kita negotiation, baru kita ngerjain kerjaannya, baru kita digaji bulan depannya, kayak gitu ya. Nah, jadi ya guys, di sini aku mau bahas tentang alt season gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas alt season, kita lihat dulu Bitcoin-nya. Oke, let's go. Alright guys, ya BTC masih sama ya dengan plan kita yang kemarin dan dia semakin naik, semakin membentuk bear div ya. Jadi, nah ini yang aku bilang. Kalau masih ada orang yang FOMO di area resistance kayak gini dengan alasan kemarin nggak sempat masuk atau telat masuk dan lain sebagainya, itu benar-benar parah kayak gitu. Benar-benar parah. Sekali lagi aku bilang Anda sangat parah kayak gitu. Tapi kalau Anda sekarang ya, kalian sekarang menunggu saat-saat untuk take profit tipis-tipis atau take profit 50% sambil menunggu koreksi lagi untuk masuk di area yang kira-kira ya potensial ya, Anda adalah orang yang cerdas, oke? Nah, di dalam trading itu sebenarnya ada dua ya, dimakan atau memakan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian nggak bisa memakan, kalian akan pasti selalu dimakan. Udah, sesimpel itu. Jadi itu yang ditanamkan di mindset kalian dulu. Karena itu juga yang selalu ditanamkan di mindset aku dulu. Ya, banyak orang yang bilang, retail nggak bisa menang lawan wealth. Benar ya, nggak ada yang salah. Memang retail nggak bakal bisa menang lawan wealth. Jadi caranya gimana bang? Caranya adalah follow the wealth. Kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu permainan wealth itu seperti apa. Meskipun nggak 100% kita tahu, wah wealth ini mau nge-buy, ikut nge-long. Wah wealth ini udah saatnya jualan, kita nge-short. Nggak 100% kita dapat kayak gitu. Tapi minimal ya bisa 70% lah. 30% human error itu masih dikategorikan sebagai hal yang normal kayak gitu, oke? Nah, seperti yang ini ya, banyak banget yang nanya, "Bang, BTC masuk lagi di mana? BTC masuk lagi di mana? Mau di VIP, mau di mana?" Padahal di VIP itu setiap jam aku kasih update guys gitu ya, kecuali ya weekend aja lah, nggak terlalu sering. Kalau hari biasa kayak gini, ini udah pasti aku kasih spam gitu ya. Ini kita tunggu di sini, ini kita masuk di sini, altcoinnya kita jaring di sini, bla bla bla. Itu udah dikasih, tapi masih pada nanya juga. Nah, itu kembali lagi memang ke pribadinya masing-masing, oke? Nah, jadi guys, ya di sini aku mau bahas untuk altcoins ya. Kalau BTC ya sebenarnya memang masih sesuai target aku dan memang possible BTC itu all time high di bulan Mei ini, kayak gitu. Kita hisap dulu. Ya. Tapi ada beberapa berita yang baru disampaikan teman aku juga bahwa dia udah exit 50% katanya ya. Dan ya dia cukup viral, lagi viral sekarang ya, nggak perlu aku kasih tahu siapa dia orangnya. Nanti kalian kalau salah kalian akan nyerang beliau. Tapi jujur aku sering diskusi sama beliau karena kami sama-sama trader technical ya, based on analysis gitu. Jadi dia juga jago analisa teknikalnya. Ya. Nah, jadi dia bilang udah exit 50% spot dan featuresnya kayak gitu. Nah jujur aku features itu udah aku TP juga tapi nggak banyak gitu dan tetap aku pasang SL plus anticipate gitu ya. Jadi kalau misalkan ada suatu waktu ya gerakan yang unpredictable atau di luar kendali aku dan aku lagi nggak mantau chart atau HP misalnya ya, dalam posisi aku yang lagi running ini posisinya turun pun dia akan secure profitnya kayak gitu.
Ya, jadi aku udah belajar banyak dari Desember kemarin dan ya banyak yang nanya apakah akan OTW alt season kita melihat seperti ini. Nih aku kasih apanya dulu ya. Aku kasih BTC dominance-nya dulu ya. Sebelum kita bahas apakah akan ada alt season atau enggak. Oke, BTC dominance lumayan, turunnya lumayan ya. Sesuai bukan sesuai target. Target aku kemarin dia turun ke sini aja. Wah, tapi ini udah double bear div yang harusnya memang secara dia harus terjun dan crash sangat parah. Dan terbukti dia terjun dan crash sangat parah guys di sini karena ada pola, yes bener banget ya, rising wedge kayak gitu. Nah untuk BTC DOM ini baru aja kebentuk change of characteristic di sebelah sini ya, yang artinya ini udah perubahan tren dari BTC DOM yang bullish menuju ke bearish untuk 4 jam. Ingat tanda kutip, catat untuk 4 jam ya, belum di daily-nya. Ya, kalau daily mah ya gitu doang gitu, belum ada papanya itu gitu kan. Nah, tapi kalau untuk 4 jam jujur kita udah dapat angin segar. Dia udah change of characteristic kayak gitu. Nah, target untuk selanjutnya dominance kalau dilihat dari structure market jelas kita tetap akan mencari pakai pola SNR atau support and resistance, yaitu di area sekitar 62.027. 62,27% atau 30% lah, 63,3 lah gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya ya, kalau kita lihat dari altcoin so far ya, yang kalian teriak-teriak kita OTW alt season, jujur aku nggak teriak-teriak alt season lagi guys ya. Posisi aku yang sangkut udah kejemput aja aku udah seneng. Yang bonusnya profitnya tipis-tipis gitu ya. Nah, padahal aku udah share juga di sini ya, konsistensi profit aku ya. Ini belum semingguan lah ya, udah 1000-an gitu. Kalian lihat kumulatif PNL-nya memang kecil untuk sebulan gitu ya, 8% aja ya. Nah, jadi ya kalian tahu lah ya, oh jadi kira-kira marginnya berapa kayak gitu. Ini udah kelihatan gitu. Nah, ini baru tadi pagi aku TP tipis-tipis kayak gitu ya. Nah, karena biasanya aku TP itu yang paling bagus itu jamnya tuh jam USA atau jam malam, jam Amerika gitu. Kenapa? Karena itu biasanya akan selalu volatile dengan sangat cantik. Ya ini tumin-tumin aja di Asia season kita TP ya. Karena biasanya kita TP tuh di US season gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan ini ya, bukan apa sih namanya? Wah, bukan koin yang maksudnya kita akan tunggu alt season akan kali 2 kali 3 lagi enggak gitu. Tapi di sini sekali lagi disclaimer on, aku tidak menakuti siapapun, aku tidak bilang kita tidak ada alt season, aku tidak bilang altcoin nggak bakal naik, tapi ini ada tapinya. Ya, kalau kita lihat dari polanya, jujur, kalau aku masih sedikit skeptis, ya nggak tahu ya, karena market kan dinamis ya, bisa aja bergerak hari ini kayak gini, bisa aja besok kayak gitu. Yes, memang ya secara, ya mostly udah breakout kayak gitu kan, bisa lihat seperti contohnya dot breakout ya. Tapi pertanyaannya, apakah dia sanggup untuk mengejar high-nya lagi di high kemarin waktu Desember ya, dengan kenaikan 126%. Untuk beberapa koin possible kayak gitu. Tapi untuk semua koin apakah possible? Contoh nih yang udah lumayan dalam nih, kayaknya misalnya Flow misalnya ya. Ini gila banget nih. Ini contoh ya. Ini contoh aja nih. Ini gila banget nih ya. Nah, ini udah aku TP longnya kemarin ya. Nah, Flow ini hampir 200% lagi naiknya. Harus naiknya untuk jemput di sini ya. Pertanyaannya, apakah masih bisa dengan sisa waktu Mei sampai Juni kayak gitu. Ya, sebenarnya sampai di sini aja sebenarnya itu udah hebat banget. Ya, alt season itu bisa dikatakan kalau semua koin itu berhasil breakout dari weekly sebelumnya ya. Ini kita lihat weekly sebelumnya ya. Weekly sebelumnya itu high-nya di sini. Pertanyaannya, bisa nggak dia nge-break ini ya? Ingat guys, kalau dia belum nge-break ini, itu belum kita katakan sebagai alt season. Kenapa? Karena banyak orang salah kaprah. Altcoin naik 20-30% udah bilang alt season. Kalian zoom dulu nih, zoom out nih ya. Chartnya yang super dalam kayak gini nih. Ini bukan cuman si Flow ya. Kalian lihat yang lain, contohnya Avax gitu ya. Gala misalnya nih, Gala. Masih di bawah-bawah semua gitu. Ya, jadi kalau kalian bilang kita OTW alt season, ini ngakak sampai mencret ya. Ini reversal aja belum, kalian udah bilang ini alt season gitu. Ya, alt season itu terjadi kalau conditionsnya seperti ini nih. Kita cari contoh. Nah, ini conditions the alt season. Ini contoh ya, contoh. Ya, dia habis naik ya, ini naik terjun ya. Misalnya let's say ini kita terjun sekarang. Kemudian dia naik lagi sampai di sini dengan nge-break area high-nya yang sebelumnya di sini
Ya, ini ada high sini. Dan di sini bisa kita kategorikan ini sebagai alt season? Oh jelas, bisa alt season gitu. Tapi kalau kalian perhatikan baru mantul satu batang weekly ya, ini udah weekly lagi nih. Satu batang aja kalian teriak alt season, oh my god gitu. Kalau untuk Sui ya, contoh yang kayak gini, ini alt season, udah, ini clearly alt season, udah jelas gitu. Udah jelas, dia udah break sebelumnya, previous high. Ya, where is the previous high bang? Ya di sini. Ya dia nge-break ya. Alt season nggak dia? Dia doang. Iya benar, alt season gitu. Ya udah. Tapi kalau altcoin yang lain nggak bisa kita patok satu koin naik, yang lainnya alt season nggak bisa ya. Nah contoh lagi nih, LDO, kemudian OP ya. Ini bawah banget. Ini udah TP Max kalau nggak salah. Kita lihat dulu plan kita. Oh ini cantik. Oh udah TP Max. Nanti boleh kita push ya. Nah, kalau kita perhatikan juga, wah jauh banget ya. Minimal untuk alt season dia harus nge-break ini dulu. Ya, previous high ya. Nge-break previous high ya. Ini contoh nih. Dia nge-break previous high, tak retest, tak. Bisa kita bilang alt season. Tapi kalau baru mantul 1-2 batang, apalagi di weekly baru 1 batang candle kayak gini hijaunya, kalian perhatikan ya. Karena besok kan closing weekly juga ya. Ini nggak bisa kalian patok sebagai alt season gitu. Dan pertanyaannya, apakah akan sanggup terjadi dia nge-break itu ya? I'm not sure guys. Jadi di sini bukan aku bilang nggak ada alt season, bukan. Tapi aku nggak yakin gitu. Nggak terlalu yakin. Oke lah, kalau misalnya ada beberapa koin yang outperform, oke. Tapi kalau untuk whole market atau semua market, I'm not sure guys. Tapi ya at least kita doakan aja beberapa koin yang kita hold ya berhasil nge-break resistance atau previous high yang sebelumnya dan berhasil alt season sendiri. Jadi alt season itu ya dia aja gitu, nggak apa-apa, dia aja alt season daripada semua market yang kalian pegang nggak naik, ya dia aja yang naik ya kan minimal oke gitu ya. Tapi satu lagi yang aku mau bilang, jangan terlalu FOMO guys, karena bener-bener udah banyak yang bilang exit in May and go away itu mungkin benar adanya gitu. Aku bukan menakut-nakutin ya. Sekali lagi disclaimer on, aku nggak nakut-nakutin. Aku cuman mengajak kalian selamat dan tidak terulang ke lubang yang sama seperti kejadian waktu Desember kemarin. Udah, itu doang. Ya, kalau misalnya cycle ini udah selesai ya, ini masih mending nih. Kita sangkut misalnya kemarin di Januari ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita udah kejemput misalnya ya. Ini baru 4 bulan daripada kalian sangkut dan kejemputnya 4 tahun gimana. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye bye.